Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepekan terendam banjir, sawah di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Karawang gagal panen. Petani pun merugi belasan juta rupiah. Keluarga pasien protes kepada rumah sakit karena tak diberi makan minum dan tidak dilepas infusnya setelah mengaku tak mampu membayar secara lunas biaya perawatannya. Meski diguyur hujan, ratusan siswa di Garut antusias mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Cimahi diisi berbagai kegiatan, termasuk olahraga, tes fisik, dan juga tes kesehatan. Tepat pukul 6 pagi, ratusan siswa dan siswi Sekolah Rakyat Tingkat Menengah Pertama SRMP 8 di Jalan Kerkhof Kota Cimahi Muali berolahraga. Pada hari kedua masa MPLS, siswa dan siswi secara melakukan kegiatan olahraga ringan. Usai kegiatan olahraga, MPLS kemudian dilanjutkan dengan tes fisik yang dilakukan di lingkungan SRMP Sarna Abioso. Sebelumnya sejak pukul 4 pagi, para siswa sudah dibangunkan untuk menjalani kegiatan keagamaan terlebih dulu seperti persiapan sholat, dilanjutkan mengaji bersama dan mengikuti kuliah subuh. Selama tinggal di asrama, para siswa tinggal terpisah antara perempuan dan laki-laki, serta mendapatkan pengawasan dari masing-masing wali sekolah dan tidak boleh didampingi orang tua. Bahagia jika anaknya dalam program SR meski harus berpisah sementara. Namun dari laporan asrama, ada seorang siswi yang menangis karena memaksa ingin pulang untuk kumpul bersama keluarganya. Kegiatan MPLS ini bertujuan untuk mendisiplinkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Hari pertama ini, Pak, memang ada satu orang anak yang ingin pulang. Hanya saja kami memiliki wali asrama di sana dan bisa membujuk anak tersebut dan sekarang sudah ikut olahraga. Oh, udah ikut gabung ya? Untuk pengawasannya memang kita ada wali asrama dan wali asuh. Untuk wali asrama dan wali asuh ini kita ada yang berjaga setiap malamnya, sehingga sama anak-anak ada yang mengontrol gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan jadi bisa mandiri, jadi anak yang soleh, Ini sudah Ibu? Usai menjalani serangkaian kegiatan olahraga dan tes fisik pada hari kedua ini, para siswa juga kembali harus menjalani cek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan untuk kedua kalinya ini meliputi detak jantung, tekanan darah, dan tes kesehatan lainnya. Selama beberapa hari ke depan, proses kegiatan belajar belum dimulai dan lebih difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Di awal tahun ajaran baru, proses belajar di sekolah terutama tingkat sekolah dasar difokuskan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Selama sepekan, siswa diharuskan hadir lebih pagi mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti MPLS. Meski hujan turun rintik-rintik, namun hal ini tak menyurutkan semangat para siswa untuk datang ke sekolah. Bahkan para siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut ini antusias datang lebih pagi untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di antara orang tua, sebelum pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para siswa sudah memasuki gerbang sekolah dan disambut hangat kepala sekolah dan para guru. Di awal tahun pembelajaran baru, sekolah memfokuskan kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya digelar 3 hari, MPLS kini digelar selama sepekan hingga Sabtu mendatang. Jam sekolah selama masa MPLS pun berubah. Kini siswa harus hadir lebih awal, yakni jam 6.30 dan mengikuti MPLS hingga pukul 9 pagi. Pihak sekolah pun memperbolehkan orang tua siswa baru yang ingin mengantar dan menunggu hingga pulang sekolah. Namun hal ini hanya diperbolehkan selama MPLS. Saat proses belajar mengajar sudah kembali normal, orang tua hanya diperbolehkan mengantar ke sekolah saja. Bu, kelas 1 deh. Baru masuk sekarang. Kalau boleh tahu kenapa nih memilih sekolah di sini, Bu? karena hafalan agamanya bagus.
Ini diantar, memang sengaja diantar. Ya, buat seminggu ke depan diantar dulu. Oke, jadi belajar mandiri nanti ke depannya gitu ya Bu ya. Harapannya apa sih Bu dengan masuk sekolah lagi? Biar anak saya lebih lama lagi sih Pak. Pengenalan kelas, pengenalan gurunya. Mungkin besok-besok pengenalan yang lainnya. Kayak ekstrakurikuler apa, kurikulumnya gimana. Karena memang Muhammadiyah 5 agak beda kurikulumnya. Yang umum itu yang negeri. Umum, Muhammadiyah 5 kan ada agama maupun bahasa. Makanya agak beda gitu. Oke. Kalau dulu hanya 3 hari, Sekarang 1 minggu. biar Biar lebih mengenal juga gitu ya Bu ya. gitu, lebih aman, merasa aman gitu berada di sekolah. Untuk Kegiatan MPLS diisi dengan beragam materi yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah, wawasan sekolah, hingga budaya satuan pendidikan. Para siswa pun akan dikenalkan dengan ragam kegiatan ekstrakurikuler. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Untuk mencegah penularan virus rabies dari hewan peliharaan ke manusia, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Cianjur memberikan suntik vaksin anti rabies secara gratis. Vaksinasi gratis ini digelar di kawasan Car Free Day Minggu pagi. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-348 Cianjur dan mencegah penyakit menular, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur menggelar vaksin rabies gratis. Kegiatan ini digelar di kawasan Car Free Day di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Minggu pagi. Kegiatan vaksinasi rabies gratis ini sudah berjalan dari tahun lalu dan memang digelar tiap minggunya di Car Free Day. Namun dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Cianjur, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan menyiapkan dosis tambahan, yaitu 20 hingga 30 ampul dosis suntik vaksin rabies. Selain memberikan suntik vaksin, petugas juga mengedukasi para pemilik hewan peliharaan dan menerima pasien di kantor setiap harinya. Suntik vaksin rabies ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan juga memberikan perlindungan kepada manusia dari dampak gigitan hewan dengan rabies. Bagus sekarang, jadi kalau yang punya hewan peliharaan di kota Cianjur bisa divaksin gratis di sini ya. Anabulnya kucing apa atau apa? Anjing asa ya. Itu ada persyaratan khusus nggak buat vaksin gratis sendiri? Enggak sih, yang penting anjing sehat. Penyuntikan vaksin anti rabies ini harus dilakukan setiap tahun sekali dengan syarat hewan peliharaan yang dibawa dalam keadaan sehat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang punya hewan kesayangan untuk mencegah penyakit ini menyebar. Terutama penyakit ini ada di hewan kesayangan gugi dan bisa menjadi penyakit zoonosis kalau misalkan terkena gigitan dari hewan yang terinfeksi penyakit rabies ini, dan itu bisa menimbulkan kematian di manusia kalau misalkan tidak ada tindakan yang cepat untuk dilakukan VAR atau vaksinasi anti rabies di manusianya. Kegiatan vaksinasi rabies gratis ini diharapkan bisa menyadarkan banyak masyarakat terkait virus rabies dan melakukan pencegahan penularan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.